Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan masyarakat untuk memilih atau mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Yang pertama, ada sistem hak pilih. Yang kedua, ada sistem pembagian wilayah pemilihan. Yang ketiga, ada sistem pemilihan. Dan yang keempat, ada sistem pencalonan. Yang pertama, ada sistem pemilihan mekanis. Sistem ini menganggap bahwa rakyat sebagai satu individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak suara dalam mengeluarkan satu suara di dalam pemilihan umum untuk memilih satu lembaga perwakilan. Ada sistem pemilihan organis. Sistem ini menganggap rakyat sebagai kelompok yang hidup bersama dalam keanekaragaman. Jadi, sistem ini menganggap bahwa kelompok tersebut sebagai pengendali hak pilih. Yang pertama, ada sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu ini lebih banyak menggunakan pertimbangan tentang jumlah penduduk dan jumlah kursi di daerah pemilihan. Daerah yang memiliki penduduk paling besar maka dipastikan akan mendapatkan jumlah kursi yang sangat besar. Sedangkan penduduk yang kecil atau sedikit maka dipastikan jumlah kursi mereka juga akan sedikit. Ada dua jenis sistem di dalam sistem proporsional. Yang pertama, ada list proportional representation. Di sini, partai akan menunjukkan daftar calon yang akan mereka ajukan, dan pemilih hanya akan memilih partainya saja. Yang kedua, ada the single transferable vote, yakni pemilih diberi otoritas untuk memilih pilihannya sendiri. Keuntungan sistem proporsional. Yang pertama, sistem ini dianggap lebih demokratis. Yang kedua, setiap suara dihitung dan tidak akan ada yang hilang. Yang ketiga, partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Yang keempat, dianggap lebih representatif karena perolehan suara di setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursi di parlemen. Kelemahan sistem proporsional. Yang pertama, hubungan wakil rakyat dengan konstituen kurang dekat. Yang kedua, kekuatan partai sangat bergantung pada pemimpinnya. Yang ketiga, sistem ini kurang mendorong partai untuk bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, ada sistem pemilu distrik. Sistem ini mengandalkan daerah penduduk, bukan jumlah penduduk. Pemilihan umum berlangsung hanya satu yang akan menjadi pemenangnya, walaupun banyak calon yang maju. Sistem distrik memiliki karakteristik. Yang pertama ada first past the post. Sistem ini menerapkan pemilihan yang berpusat pada calon. Pemenangnya adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak. Yang kedua ada the two round system. Sistem ini menggunakan pemutaran kedua dalam pemilihan untuk menentukan pemenang. Yang ketiga ada the alternative vote. Para pemilih berhak menentukan pilihannya melalui penentuan ranking pada calon-calon yang ada. Yang keempat ada black vote. Pemilih bebas untuk menentukan calon-calon yang ada yang terdapat dalam daftar calon-calon. Keuntungan sistem pemilu distrik. Yang pertama, sistem ini mendukung penyederhanaan partai. Yang kedua, partai-partai terdorong untuk berintegrasi dan bekerja sama. Yang ketiga, terbatasnya partai dan meningkatnya kerjasama mempermudah tercapainya stabilitas politik. Kelemahan sistem pemilu distrik. Yang pertama, terjadinya kesenjangan antara suara yang diperoleh dengan kursi yang ada di parlemen. Yang kedua, wakil rakyat yang dipilih cenderung lebih mementingkan kepentingan daerah pemilihannya daripada kepentingan nasional.
Yang ketiga, sistem ini kurang memperhatikan partai-partai kecil dan kelompok-kelompok minoritas. Contoh pemilihan dalam sistem pemilu distrik yaitu pemilihan DPRD kabupaten atau pemilihan DPRD provinsi. Yang ketiga ada sistem pemilu kombinasi atau campuran. Sistem ini campuran antara sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu distrik. Contohnya, sebagian anggota dari parlemen dipilih menggunakan sistem pemilihan proporsional dan sebagian menggunakan sistem pemilihan distrik. Yang pertama, langsung, yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpinnya yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, umum, yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, pekerjaan, dan status sosial. Yang ketiga ada bebas. Bebas artinya warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih bebas untuk menentukan siapa yang mereka akan pilih. Yang keempat ada rahasia. Rahasia artinya di dalam menentukan pemilihan, seseorang pemilih dijamin akan kerahasiaan pilihannya. Yang kelima ada jujur. Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur. Yang keenam ada adil. Adil artinya di dalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama.